warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Alvin Sinar. Saya dari SMK Negeri Sayur. Ya, saya guru Islam di SMK Negeri Sayur. Baik, Bapak Ibu, saya akan melaksanakan SMK yang terintegrasi dari kepala sekolah, fokus kepada pelaksanaan pembelajaran mulai dari perencanaan, implementasi sampai dengan evaluasi. Sebelum itu, dari SMK dari kepala sekolah saya akan menganalisa SMK beliau berdasarkan dengan teori SMART spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan terbatas waktunya bisa tercapai. Dari itu saya menganalisis spesifik adalah arah dari diskusi, simulasi dan kolaborasi. Terukurnya 80% aktif diskusi, 20% tugas dan memiliki minimal 2 ide kreatif siswa. Dapat dicapainya difasilitasi berpikir kritis dengan teknik kritis dan media interaktif. Relevannya mendukung pengembangan berpikir kritis sampai dengan optimal waktunya adalah selesai dalam 2 sesi selama 1 bulan 3 jam per sesi. Dari itu muncullah pembelajaran yang kami laksanakan dalam bentuk implementasi, yaitu internalisasi nilai karakter dalam pendidikan holistik dengan metode pembelajaran analisis grouping dan dalam pembelajaran agama Islam. Materinya adalah akhlak pergaulan remaja dan dengan media pembelajaran Psycho-Smart yang saya tampilkan di awal tadi. Itu Nah, langkahnya implementasi yang saya lakukan pertama adalah perencanaan, kemudian yang kedua adalah pelaksanaan, yang terakhir adalah evaluasi. Perencanaannya, mulai perencanaan ini kami laksanakan dalam bentuk kalender didik, JP sama semua tentang perangkat pembelajaran. Kemudian dalam pelaksanaannya saya melaksanakan dengan internalisasi. Internalisasi itu tidak bisa selesai hanya dalam pembelajaran, maka saya selesaikan juga kegiatan ini daripada intervensi dari kepala sekolah tadi dengan program juga di kesiswaan. Yang pertama dalam pelaksanaannya adalah tahap transformasi nilai. Dalam kelas saya melaksanakan apa adalah kesepakatan kelas dengan cara penandatanganan kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua melaksanakan dengan pembelajaran jawab yang lama dilanjutkan dengan keyword dan berdasarkan ability grouping. Bapak Ibu semuanya, ability grouping itu adalah mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan dan juga berdasarkan tingkat pemahaman siswa. Dalam internalisasi dibagi menjadi 3 tahap pemahaman. Yang pertama adalah internalisasi atau dalam bahasa timur namanya adalah talim. Kemudian yang kedua transformasi dan transaksi nilai dalam bahasa timur dinamakan tarbiyah. Kemudian yang ketiga adalah transinternalisasi nilai dalam bahasa timur dinamakan adalah takdir. Yang pertama adalah transformasi nilai atau pemahaman siswa terhadap nilai. Kita harus pertama adalah membuat satu pengkondisian, satu kesepakatan untuk mencapai nilai yang ingin kita capai. Kemudian yang kedua kita harus memahami dan memberikan pengaruh kepada siswa dengan berbagai metode, dan saat ini dan untuk pembelajaran ini kami bisa menggunakan dua dan diskusi interaktif dengan metode ability. Kemudian tahap kedua saya akan menggunakan dalam transaksi nilai atau dalam bahasa timurnya dinamakan adalah tarbiyah. Saya menggunakan kartu edu karakter yang saya buat sendiri, yang dimana ketika anak-anak men-scan barcode yang ada di sini akan ditampilkan materi baru atau video pembelajaran yang dimana di situ siswa diminta untuk menganalisis nilai apa yang terkandung dalam barcode yang ada di sini. Nah, dari barcode ini siswa diminta untuk menganalisis nilai religius dan dalam tampilan juga. Untuk apa? Untuk menciptakan dilema. Untuk menciptakan dilematis dalam nilai diri siswa. Kenapa harus ada dilematis dalam nilai diri siswa? Karena nanti manusia alamiah secara psikolog dia akan membandingkan baik dan buruk. Ketika kita arahkan anak itu dalam belajar kepada hal yang baik, dilematis itu kita arahkan dengan baik. Menurut psikologi dalam teorinya transaksi nilai atau
mengarahkan siswa kepada hal yang kita inginkan. Terakhir, kemudian kita saya implementasikan ini ada fotonya. Ini tadi tidak tampil, ini ada image tidak tampil. Yang fotonya ini tidak tampil gitu. Pertama, setelah selesai saya akan melaksanakan punishment reward untuk siswa. Kemudian yang kedua, mulai pembiasaan religius. Karena saya di sekolahan sebagai wali kepala sekolah seksualan, ada program yang saya laksanakan yang pertama yang terintegrasi dengan pembelajaran, yaitu pembiasaan kebersihan setiap pagi. Jadi misalkan satu sayung, Bapak Ibu guru pasti diingatkan untuk mengajak anak-anak membersihkan setiap pagi. Kemudian pembiasaan sholat berjamaah. Yang berikutnya adalah pembiasaan olah jiwa, olah rasa, olah nalar, dan literasi, yang dimana dilaksanakan setiap hari Jumat. Itu adalah follow up daripada pendidikan karakter yang ada di kelas untuk memfasilitasi guru-guru yang berfokus pada pendidikan karakter, khususnya pembelajaran agama yang berfokus pada internalisasi nilai. Nah, dari ini maka akan terjadinya transinternalisasi nilai, atau dalam bahasa timur namanya takbir, pengkarakteran, pemunculan karakter. Itu internalisasi lengkap jika dilaksanakan dengan 3 tahap ini. Dan di tahap ini jika sudah terbiasa dengan pembiasaan lama-lama akan menjadi sebuah hal yang tanpa sadar menjadi bagian dari karakter siswa tersebut. Seperti itu. Kemudian evaluasi dari kegiatan ini, saya mencari faktor yang mempengaruhi baik itu positif maupun negatif. Ada pertama adalah kesiapan siswa, lingkungan belajar, ketertiban media, dan materi pembelajaran. Ini khusus yang ada di pembelajaran. Kesiapan siswa, memang kita harus siap metode yang interaktif agar bisa diterima siswa, kemampuan motivasi siswa, kemudian lingkungan, suasana kelas yang kondusif, hubungan sosial antar siswa, keterlibatan siswa adalah minat dan belajar, motivasi minat belajar siswa, kepercayaan diri, media teknologi adalah tersedianya media pembelajaran, penggunaan teknologi yang relevan, sampai dengan materi pembelajaran yang relevan dan disukai oleh siswa. Kemudian nilai-nilai berkarakter yang saya lanjutkan adalah peran seperti pelayanan, harmonis, kompeten, adaptif. Sub nilainya adalah responsif pada siswa, melayani kebutuhan siswa dengan cepat, kompeten laporan hasil belajar, urusan prosedur, harmonis bekerjasama, dan juga baik dengan semua orang tua. Adaptifnya adalah menggunakan teknologi modern saat ini disesuaikan tidak dengan tren zaman, disesuaikan dengan tren. Begitu ada waktu terbatas dari saya belum saya tutup dengan sertifikat yang apa namanya berapa waktunya Pak? Masih tidak 8,5 menit. Nah, jadi saya 8 menit. 8 menit. Oke. Bisa 8 menit gitu. Timer Bu Afri. Kan setelah Pak Afri saya masih Bu Afri. Saya Afri sudah. ya sudah. Kalau sudah ini satu bulan Diingatkan waktu 6 menit. Kan jadi timer tuh yang maju setelah ini. Apa sih maju? Ini mau dicabut sih. Pemikirannya mantul saya. Sesuatu yang kompleks itu memang memahaminya harus luas. Jadi kalau membuat konsep, memang ada orang yang bisa menghubungkan antara bagian itu dengan cepat. Nah, saya termasuk yang begitu cepat karena saya harus detail satu persatu. Ada istilahnya tujuannya itu ini. Ada situasi semacam latar belakang semacam itu.
Terus saya rumuskan seperti ini, tidak akan seperti ini, hasilnya seperti ini. Karena tadi cukup kompleks, sehingga saya harus mengambil satu-satu, mulai dari takdir, takdir dan takdir, 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 kalau takdir bukan takdir, takdir. Yang pertama takdir, kalau takdir itu kalau tidak bagian kesiswaan guru biasa implementasikan bagaimana? Saya akan menguju MGMBPI saat ini mempunyai dengan ketua MGMBPI yang ada di Sayong yang juga saya terkait kegiatan kesepakatan yang dibutuhkan adalah seperti ini, karena saya setiap tahun ajaran akan membuat kebutuhan guru. Kalau saya sebagai ketua, saya membuatkan form. Kalau saya sebagai MBPI atau BPI-nya, saya akan membuat MOU dengan wakil kepala sekolah dengan siswa. Seperti itu. Kalau guru mapelai, Guru mapelai sama, sistemnya sama. Cuma kan ini fokusnya, kalau saya adalah internalisasi nilai religius, kalau mungkin PPKN misalnya, itu kan internalisasi nilainya bukan religius, tapi internalisasi nilai kebangsaan misalnya. Sama, maksudnya adalah membuat MOU dengan mau difasilitasi dengan kegiatan apa untuk siswaan biar sinkron dengan pembangunan. Salah satunya contohnya setiap hari Jumat itu ada olah jiwa, olah rasa, literasi. Literasi adalah bahasa Indonesia, olah jiwa agama, olah rasa dengan seni. Begitu. terus sumber utama hasil yang sudah dirasakan oleh SMK di satu Sayong. Sebenarnya konsep ini adalah konsep yang luar biasa. Ini konsep Gimana? Ini konsepnya sih. Ini konsep yang dibuat dengan Prof. Dakir dari Semarang. Itu sudah dilaksanakan di sekolah salah satu sekolah menengah atas. Aku udah kepoin. Ya, di organisasi. Ya, itu saya terinspirasi dari dia. Nah, itu sudah dilaksanakan, tapi kita terkendala di Sayong itu terkendala dengan sumber daya manusianya yang belum bisa mengikuti aturan dan memahami perintah aturan. Paham saja itu fasenya baru 60-70%. Misalnya kan ada regulasi atau aturan. Paham untuk konsep ini ya? Ya, maksud saya gitu. Nah, memahami secara detail yang saya tampilkan yang ada di sini itu belum sampai level paripurna, baru sampai level internalisasi nilai saja, pengetahuan saja, transaksinya itu belum muncul. Sekarang ini betapa beratnya orang yang membawa konsep ini. Ya, kalau misalnya dia guru ya, kamu yang guru agama dan bahkan siswaan aja merasakan baru 60 orang, baru 60% minimal. Nah, tugasmu itu sesungguhnya menyederhanakan konsep, menerapkan kesatuan pendidikan, dan ada hasilnya. Hasil sejauh mana kamu melakukan itu? Sejauh mana saya melaksanakan itu? Sampai menyederhanakan konsep, konsep dilakukan, dan ada hasilnya. dalam prakteknya, dalam kegiatan karena tadi yang saya sampaikan Pak, untuk menyederhanakan konsep ini agar tetap tercapai internalisasi nilai, kita selalu berkomunikasi dengan masing-masing SMP dan fasilitasi form kebutuhan mereka, dan dengan itu butuh kegiatan apa untuk mendukung pendidikan karakter yang ada di siswa, bahasa Indonesia dengan literasi, agama dengan olah jiwa, seni dengan olah rasa. Memang tidak semua 1 menit atau kurang 1 menit yang ada di sekolahan bisa difasilitasi, tapi itu bisa difasilitasi dengan di divisi lain mungkin humas atau dengan kurikulum dan divisi yang Oke, ini gampangannya untuk kamu punya konsep yang bagus, harus disederhanakan. Karena konsepnya bagus itu. Kami ber-14 ini mikir kalau sekolah itu kami tenang konsepnya. Padahal tak kira loh.
kasih belum cetok, kan? Betul. Nah, kasih belum cetok. Jadi kamu akan punya tugas berat yaitu menyelenggarakan konsen, mengimplementasikan itu kamu punya tugas juga mengajak teman-temanmu, jangankan teman-temanmu melihat kamu memahami nggak ngomongin bakti. Tugas untuk menyelesaikan dan mensimplifikasi konsep. Semua yang diberi Pak Muzakir mau, Bapak Profesor, Bu, sederhanakan, lihat kondisi SMA satu saya seperti ini, Pak. Itu hasil sitik tapi misalnya grading ini lah. Pokoknya lulusan SMK di satu saya anggap konsepku dijalan. DE so jadi imam di masjid, lulusan SMK tapi so jadi imam. Lulusan SMK tapi so minta bil. No, karena ini beragama. Memberikan grading sidik tapi ya, ini sementara saya grading omong-omong. Gradingnya sportif ketemu kemarin itu habis. belum sempat jelasin bagaimana grading sekolah. Karena kalau sekolah umum ini. Oke, makasih. Baik.